warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi sama aku Titi Sakuna dalam acara ngobrol bareng sama teman. Nah, hari ini nih di ngobam kali ini itu mungkin kalian ada yang udah lihat yang sesi pertama ya, yang part 1 sama 2. Itu kalian tahu yang namanya Iit Septianingsih. Wah, cerewetnya kayak apa. Nah, kali ini ya aku ditemenin sama temen SMA juga, satu letting nih sama aku sama Iit juga ya, yang cerewetnya nggak ngelebihin Iit tapi nggak berkurang dari Iit, selevel, cuma ya begitu deh gitu ya. Aku kayak bon cabe ya. Pokoknya intinya temen gue tuh ya begitu semua gitu. Kita sama-sama alumni SMA Negeri 3 Ciputat waktu itu, tapi sekarang namanya ya SMA Negeri 8 Tangsel ya, 8 Tangsel. Oke. Kita langsung aja ke namanya Hania Putri Soraya. Nah, beliau ini adalah seorang wirausaha ya, jadi sama gue juga. Jadi pernah sempat kerja di kantor juga ya. Ya. Berapa tahun kerja di kantor? Kerja di kantor itu 7 tahun. Nah, 7 tahun guys kerja di kantor. Jadi buat kalian semua yang masih setahun 2 tahun kerja di kantor bete, kalian gak ada apa-apanya, sumpah beneran. 7 tahun dan itu gak pindah-pindah. Nah, 7 tahun itu menetap ya. Kayak udah jatuh cinta, segitu cintanya gitu ya. Jadi 7 tahun tapi kandas karena dia harus resign gitu ya. Oke, Hani apa kabar? Baik nih. Oke, sibukannya apa nih sekarang? Semenjak resign sibukannya ya bareng sama anak. Kebetulan ada bisnis di rumah, jadi buka bisnis di rumah. Sama jadi bisa sama anak juga, jadi bisa sembari lah sambil apa-apa gitu. Oke, terus habis itu sekarang nih, kan lu tadinya seorang karyawan ya? Nah, terus beralih menjadi seorang wirausaha. Resign untuk karyawan, dari yang mulai punya gaji tetap per bulan sampai sekarang intinya adalah kadang pemasukan, kadang enggak, maybe gitu ya. Nah, menurut lo lebih enak mana? Di rumah. Ini nggak tahu ya teman-teman, dia tuh berbeda sama gini, karena sebelum gua resign, gua tuh udah punya bisnis gitu ya. Jadi udah ada bisnis dan memang gua sambil tuh kerja sama bisnis. Nah, jadi ketika resign gua nggak kaget. Karena memang udah terbiasa dan nggak tahu kenapa ya, Allah itu kayak ganti gitu loh, Tis. Jujur gue nih minggu ini omset udah 20 juta loh. Gila guys, 20 Gila, juta. Padahal gaji gue dulu gak segitu. Gaji dia dulu tuh di UMR? Enggak. Masih atas UMR? Di atas UMR, jauh. Di atas UMR Ya, jauh lah. Oke. 10? Nggak nyampe? Oh, masih di bawah 10. Sekitar, tapi di atas UMR kan 3,5 juta ya? UMR berapa sih sekarang? Lu mau tahu gaji gue? Ini gua sih nggak kaget, mungkin temen yang nonton kali yang kaget ya. Gua itu ini karena perusahaan TBK ya, jadi gua akuin dia juara kalau soal gaji. Gua digaji 7,6. Nah, 7,6 dalam 1 bulan, terus dia memilih resign. 7,6 itu kadang ada tambahan gitu ya? Apa itu full 7,6? GP bersih. Oke. Belum sama transport ya? Masih ada lagi. Berarti totalnya 8 ya? Ya, hampir 8. Oke. Totalnya 8 ya, itu dalam 1 bulan yang dia udah pasti dapat. Nah, terus habis itu rela untuk meninggalkan selama 7 tahun ya. Rela untuk meninggalkan si 8 juta tersebut yang udah pasti sebulan dapat untuk wirausaha. Iya nggak sih? Nah, sekarang diganti guys, jadi 20 juta omset per bulan. Enggak, seminggu. Oh, seminggu. Wah, luar biasa. Lu ya gitu ya. Seminggu itu cuma dari Balimo ya, jadi ada 2. Jadi teman-teman kalau mau tahu, awal mula bisnis emang dari 2009. Pas gua masuk kuliah tuh. Ya, karena kita lulus 2009 guys. 2009. Pas kuliah 2009 gua bisnis. Terus habis itu lanjut kuliah, sambil kuliah juga sambil bisnis. Nah, kemudian kan kerja gua join venture sama yang punya Balimo. Nah, sama Uni, Feni namanya, sama Deki. Nah, itu gua join venture sampai sekarang. Oke. Itu cuman sekarang kenapa jadi banyak, karena beberapa produk dari Balimo kan dia off size tuh, Sis. Nah, karena off size, terus ada banyak customer langganan yang info, "Kak, mau dong Mbak, size pack gitu loh." Ada size custom yang mereka mau, karena di Balimo nggak bisa. Udah gitu kalau Balimo tuh sekalinya order satu roll 4 warna, habis udah dia nggak bikin lagi. Jadi limited edition. Limited edition. Akhirnya karena beberapa orang minta model ini,
mau PO dong, ikut PO. Akhirnya mereka ikut PO di aku gitu. Luar biasa. Jadi Hani ini punya dua usaha ya usaha. sekarang. Sebenarnya sih banyak, sama kayak gue juga banyak. Apa aja Apa aja lah yang penting ngasih duit gua. palu gada ya istilahnya ya kan, palu gada kan. Nah, apa yang lu mau kita tuh berusaha untuk ada gitu. Nah, cuma memang konsistennya di dua jalur. Minuman yang sekarang nih namanya Manja Cisti, ntar kita bahas Manja Cistinya sama Balimo. Nah, dua konten yang berbeda ya. Kalau si Balimo kan ke baju fashion, kalau misalnya ini kan ke makanan gitu, F&B gitu kan. Nah sebenarnya si Hani ini juga sempat lama di Oriflame ya? Iya, Oriflame juga sempat lama di Oriflame. Oriflame itu salah satu produk kosmetik ya yang dia udah lama di Indonesia juga. Udah lama juga dan udah nyampe label apa? Label brand manager 18% terakhir. Nah, gue sebenarnya nggak ngerti sih guys, tingkatan-tingkatan seperti apa. Yang jelas beliau ini dari gue kenal dia itu emang jualan. Udah, jadi gue tuh masuk SMA ya, kayak lu tahu part pertama ya yang sama Iit itu gue masuk SMA tuh 2006. Ya 2006-nya kita udah kenal terus, dan dia jualan. Gue sempat jadi membernya, sempat jadi membernya Hani coba di Oriflame, tapi lama-kelamaan gue pakai sendiri tuh Oriflame ya kan. Aduh ribet deh hidupnya gitu ya. Karena nggak kuat ya, hawa nafsu wanita selalu mengalahkan segalanya. Karena dulu gue juga wedding singer kan, jadi butuh banget yang namanya kosmetik ya. Jadi ya udahlah, akhirnya dari yang tadinya mau menjadi seorang wirausaha jadi malah konsumen gitu ya kan. Oke, terus tadi Balimo nih. Sebelum ke Balimo, kita ke franchise yang ada di depan kita dulu nih, Manja Cisti. Kenapa lu lebih milih ke minuman sih? Jadi tuh ceritanya kan kita punya sahabat tuh Aib ya kan. Kita punya namanya saya. Tadi dia masuk lagi ke ketika ngobam. Orangnya cakep dah, ganteng banget. Ganteng, putih tinggi. Luar biasa lah itu kita banget. Nah, kayaknya dia dulu. Jadi ceritanya, gue tuh kan selalu curhat sama anak ini karena gue udah sohib banget sama dia, sama kayak lu lah, gue deket. Cuman sama dia emang bener-bener masih kontak. Kalau kita kan berakhir di kontak lagi kan. Kalau Aib tuh bener-bener yang hampir setiap momen tuh gue share ke dia gitu. Nah, dia cerita gue resign, tadi dia juga resign kan, dia kerja di Mandiri terus resign. Terus gue bilang, lu fokus di itu aja, di foto booth semu putih aja. Iya Han, sama studio kata dia gitu. Tapi gue buka Manja nih kata dia gitu. Apaan tuh? Gue kan gak tahu sih, sebenarnya mikir paling kayak semacam jadi jiwa kayak gitu. Karena ternyata kalau Manja itu lebih ke susu dibanding kopi, tapi ada varian kopinya juga kan. Nah akhirnya gue tanya apaan tuh gini-gini, terus gue bilang gue juga pengen resign nih, cuman gue masih bingung nih mau ngapain nih antar di rumah ya, gue bilang gitu kan sama dia. Terus kata dia, udah lu buka Manja aja gitu kan. Terus kata gue, tapi gue belum pernah ngerasain. Terus kata dia, udah sini ke rumah gue, kebun gue, katanya gitu. Gue nyobain dah tuh, 2 cup gratis dong dari dia. Kata gue, oh iya enak nih. Padahal gue tadinya gak suka rasa taro. Dia waktu itu nyobain rasa taro. Nah pas dia bilang, nih cobain rasa taro favorit. Nah gue cobain, terus pas gue rasain, oh iya enak, creamy banget gitu. Karena biasanya taro kan agak enak ya. Itu enggak, itu enak. Akhirnya gue mikir, oh boleh deh, berapa nih franchise-nya, ya udah kita bahas segala macam. Ternyata gue hitung-hitung, karena resign kemarin kan emang ada uang pesangon khusus ya. Ketika kemarin resign ada program khusus, akhirnya uang itu sebagian gue alokasikan untuk ke franchise-nya Manja. Invest lah ke situ gitu. Karena biar gue tuh istilahnya walaupun gue di rumah, tapi gue minimal gue punya uang untuk keperluan sendiri, atau misalnya anak gue mau jajan atau apa, gue nggak perlu minta suami dulu gitu. Karena kalau minta suami kadang lebih mandiri secara gue tuh kadang gini loh, misalnya suami kan sekarang karena udah dia gaji satu, misalnya kita cuma satu kapiti nih, satu gaji suami ya, kan dia udah bayar cicilan rumah gitu ya. Kalau misalnya dia masih kayak gue masih misalnya masak masih minta, gue tuh kadang kasihan gitu, walaupun itu duit masih ada gitu, cuma maksud gue mendingan ditabung. Nah bisa jadi kalau misalnya gue bisnis kan bisa dari situ, gue beli sayuran, beli macam-macam, atau anak gue mau beli roti atau apa, bisa dari situ gitu. Nah pikiran gue waktu itu udah gitu aja lah gitu. Tapi ternyata semakin kesini, ini udah bulan keberapa ya, bulan ke-6 gue resign. Itu memang kalau kita fokus beda tis emang. Intinya kuncinya adalah satu ya. Ya fokus. Karena pas lagi di kerja sambil bisnis,
itu nggak seram ini, rame cuman nggak seram ini. Jadi kayak mungkin kayak pengganti Iya, yang dibilang tadi iya, kayak iya. pengganti ya. Jadi Iya. kalau misalnya ada 2 lubang nih ya, lu menekuni dua-duanya Iya. ya otomatis 50-50 gitu kan. Karena Nah. Allah juga tahu kali usaha kita kan segimana usaha kita ya itu yang dikasih sama Allah gitu. Dan yang kedua yang gue selalu tanam, misalnya nih ada barang masuk, gue tuh pasti selalu ngomong, ya Allah, dalam hati selalu ngomong, ya Allah habisin dong kain gue gitu, bantuin dong habisin kain gue, terserah dia dapat orderan dari mana aja gitu. Dan itu pasti kejadian Tis. Manja pun gitu, ya Allah. Mindset. Dari mindset Ya, dulu ya. berdoa aja dalam hati aja gitu. Kayak saya manja nih, saya kan kalau malam suka ada, saya udah jam 10 gitu, tinggal kan gue nggak bisa manja itu sisa, jadi kalau babelnya sisa mending gue buang karena bisa udah nggak enak gitu kan. Jadi kalau babelnya bisa ada 2 nih, gue tuh berdoa, ya Allah biar nggak mau banjir, mohon dong 2 orderan lagi itu datang, tiba-tiba GoFood, GrabFood gitu. Ya, kayak doa lah. Doa. Ya memang omongan itu adalah doa ya. Jadi gimana pun kita ngebatin tuh pasti ya itu ya gitu. Allah Ya. mengabulkan. Kenapa milih merek Manja? Kan banyak tuh franchise minuman yang lain. Apa karena Aep yang jadi partnermu atau kamu merasakan sesuatu sensasi tersendiri dari si minuman itu atau gimana? Jadi kan nyobain tuh di tempat lain. Emang sih Manja itu salah satu franchise yang harganya paling mahal kalau teman-teman bisa bandingin sama franchise yang lain. Tapi secara rasa itu nggak kalah sama kayak model-model Showtime, terus kayak model-model kopinya kayak Janji Jiwa itu nggak kalah. Karena ya memang mungkin masih satu ini kali ya, resepnya juga mungkin masih satu koneksi gitu loh. Jadi emang enak sih dibanding yang lain. Makanya gue daripada gue yang nyari lebih murah tapi rasanya gue nggak tahu, mendingan yang udah jelas. Karena franchise kayak gini dia punya racikan sendiri, bubuknya juga bubuk sendiri. Kayak yang Manja kan kayak tehnya nih, teh green tea sama Thai tea itu dia bukan bubuk, dia bener-bener sari apa daun teh Thailand sama green tea gitu. Jadi bener-bener emang orinya dia. Makanya akhirnya milih Manja gitu. Oke, bestseller flavornya apa? Yang sering banget kan lu juga masuk GoFood juga kan. Nah, yang sering banget dari seminggu nih sekian banyak ini di request itu doang gitu. Sebenarnya kalau paling banyak banget nomor 1 tuh coklat. Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena dia original ya, coklatnya original, jadi orang suka kali ya. Kan nggak coklat, kadang orang pikir coklat tuh manis gitu kan. Kalau ini coklatnya dia emang agak pahit, tapi karena ada susunya jadi pahitnya sensasinya tuh gimana gitu. Tapi benar-benar coklat gitu. Terus yang urutan kedua taro sama Magic Red kalau di GoFood. Kalau di sini di dine-in itu taro. Oh, taro. Berarti dari 3 itu coklat, taro, terus red velvet. Nah, berarti yang gue minum ini ya. Ya, ini yang gue minum ini adalah nanti kita review di the review ya. Kalau sekarang memang apa namanya? Endorse. Ya, endorse. Ya, kita endorse ya. Jadi yang gue minum ini tadi tuh adalah red velvet yang salah satu bestseller ya. Bestseller di sini. Dan di GoFood pun juga bestseller juga. Oke. Balimo, sekarang kita ke Balimo. Udah berapa lama di Balimo? Dari 2012. Berarti kita kelar kuliah ya? Karena gue kuliah 3 tahun dan Hani pun kuliah 3 tahun ya. Kita sempat D3 dulu ya. Cuma beda jurusan ya, Hani ya. Gue di kebidanan, Hani di gizi. Kesling. Nah, terus pas S1-nya kita baru ngambil jurusan yang sama, Kesmas. Karena emang adanya itu. Tapi di perguruan tinggi yang berbeda gitu. Gak usah disebutin guys, nanti jomplang banget gitu soalnya. Ya, oke, Balimo dari tahun 2012. Sebenarnya Balimo tuh apaan sih? Balimo itu merek baju muslim. Kalau teman-teman main ke Tanah Abang, dia ada di lantai. IG-nya mungkin nanti gua kasih di description box ya. Tapi kalau teman-teman mau ke Tanah Abang, itu boleh banget main di sana. Ada tokonya di lantai LG nomor 39 di Blok A. Lantai LG nomor 39 di Blok A. Oke, range harganya. Sebenarnya itu masuknya mahal, menengah apa murah? Menengah. Terus range harganya berapa? Jadi gue cerita dulu ya. Dulu sebelum krisis
krisis ekonomi sekarang di 2000 zamannya siapa ya, zamannya presiden itu Pak SBY, zaman Pak SBY itu harga Balimo di atas 300. Oke, gitu 300 tuh. Karena mungkin ekonominya masih bagus ya. Eksklusif banget ya. Eksklusif banget. Nah, terus karena semakin kesini memburuk kan ekonominya, akhirnya Balimo ambil putar ini biar putar akal lah supaya nggak mati nih bisnisnya. Akhirnya kita cari bahan yang bagus tapi harganya bisa terjangkau. Gitu. Akhirnya turun harga. Alternatif lah ya. Sekitar 200 sampai 250. 200 Jauh kan? sampai Jauh banget. 250. Itu setengahnya guys. Iya, setengahnya. Dari 400 Ya, 350. Ya 400 lah ya, sampai sekarang 200, 250. Ya demi biar bisa jalan, kalau kayak gitu pasti kalah sama pasaran yang lain. Rata-rata bahannya apa Balimo? Ada Dior Silk, ada LV, ada crepe All size? all size. Atau ada Enggak, custom all all size? size. jadi Hani ini udah punya anak satu guys. Maaf ya. Anak kamu belum 3 tahun, namanya Fabian. Nah emang anaknya nurut, cuma pengen sekali masuk gitu di antara kita gitu. Oke. Dia abis mandi sendiri. Jadi dia habis mandi sendiri guys. Luar biasa nih bocah ya. Iya, kalau udah segini mah udah enak, udah bisa sabunan sendiri, udah gigi sendiri. Oke, terus gini, kenapa Balimo diciptakan? Awalnya tuh pasarannya kemana sih? Sebenarnya kan Balimo itu merek lama ya. Dulu tuh setahu aku yang punya tuh udah Deki namanya. Dia orang Padang. Dia usaha ini dari 2009, 2006 atau 2009 ya, lupa deh aku. Dulu tapi namanya bukan Balimo. Dulu apa namanya? Namanya Delima. Apa ya, lupa deh. Dalimo, lupa deh. Pokoknya Dalimo, pokoknya bukan Balimo. Si Balimo ini bukan nama asli Iya, sebenarnya dari dulu bukan gitu dari ya. awal. Jadi udah revisi lah. revisi. Nah, akhirnya udah itu mau buat baju muslim supaya, karena dalam zaman dulu itu kan orang yang pakai baju muslim sedikit ya. Karena udah berpikir pengen jualan baju yang bisa berkala istilahnya gitu. Jadi makanya dia bikin bisnis itu gitu. Oke, sekarang omset dari Balimo sendiri udah berapa? Apa yang tadi 20 juta itu? Itu yang pre-order kalau itu. Itu PO. Itu PO dan itu bukan merek Balimo, merek aku sendiri. Oh, jadi Iya. dari Balimonya sendiri omsetnya ada berapa? Kalau dari Balimo biasanya sebulan itu bisa 10-an. Ya, 10-an. Nah, berarti kan lu punya 2 merek Iya, ya? dia punya 2 merek. Cuma yang tahu hanya customer langganan lama sih, maksudnya udah tahu lama. Kenapa nggak di blow up aja? Kenapa nggak dipasarkan lagi seperti kita memasarkan Kenapa nggak lu pasarkan kayak si Balimo memasarkan produknya gitu? Soalnya dia gini, kan kalau misalnya sekarang bisnisnya banyak gini ya, karena masih aku doang nih yang ngurusin, masih aku sendiri gitu, takutnya nggak keteteran, nggak kepegang. Makanya akhirnya aku nyari alternatif, udahlah pegang Balimo, nanti kalau ada yang tanya custom baru kita sanggupi gitu. Tipsnya biar laku pesat. Yang pertama ini biasanya bakal dipakai banget sama para wirausaha pemula ya, yang baru banget. Kan sekarang pandemi nih, mau kemana-mana cari kerja juga repot ya kan, mau nggak mau kita harus jadi wirausaha dadakan lah gitu ya. Tipsnya gimana nih buat yang pertama, kalau aku sih emang dari dulu nggak pernah ya, bisa dibilang hampir 90% customer aku bukan orang terdekat. Ngerti nggak maksudnya? Iya, jadi bukan circle lu lah gitu. Iya, bukan circle. Gua bukan tipikal orang yang suka DM, maksudnya gini loh, japri siapa, ayo beli dong barang gua nggak suka kayak gitu, kayak ngemis tau gak? Itu bukan gua banget gitu. Dan gua kalau emang kalian mau model kayak gue emang agak susah, tapi kalian gampangnya apa? Manfaatkan semua media yang ada, Instagram, kemudian Shopee, e-commerce tuh banyak banget. Itu manfaatin aja, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah itu bisa buat teman-teman jadikan media untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Oke, berarti lebih memanfaatkan teknologi ya dibandingkan
Padahal memanfaatkan teknologi sekaligus lu upload, Iya. lu nge-share ke orang banyak gitu, nggak cuma ke satu circle Iya. doang gitu. Kayak lu nih, lu kan kalau lu kan juga ada lakuna art kan, ya lu nge-share di status lu aja, lu nggak Iya. sampai yang japri-japri ke orang, ayo Iya. dong gitu, nggak jangan gitulah. Itu menurut gua jadi takutnya orang tuh gini loh, orang kan ada yang suka ada yang enggak ya. Takutnya apa sih nih orang jabri-jabri gini, takutnya ada yang kayak gitu kan, kita nggak tahu kan. Makanya Iya. mendingan udah di share status, pasti nanti orang lihat pas dia butuh, oh iya si Titis jualan ini Iya. nih, bisa buat lakuna art nih, udah bisa sama Titis kan gitu. Jadi Jadi- perbanyak aja story di Instagram kalian, di Shopee kan sekarang Shopee udah story. Iya. Terus feednya juga ada. Nah itu manfaatin aja semua media itu. Atau enggak sekarang ada lagi, tadinya kan IG live. Shopee sekarang ada Shopee live loh. Nah itu gitu bisa ya. banget buat teman-teman. Ya udah kayak buka lapak, dibeli gitu. Beli baju gitu. Betul loh. Jadi ya dimanfaatkan Iya. aja sesuai dengan memang deskripsinya si desk jobnya lah gitu ya. Deskripsinya bisnis itu, karena kalau teman-teman cuma jualin orang per orang, aduh aku rasa bakal Susah ya? bukan susah, mungkin ada yang beli tapi nggak akan berkelanjutan bisnisnya. Saat itu tok gitu. Iya. Karena maybe kasihan aku sama dia gitu kan. Iya, kasihan agama dia gitu kan. Terus kayak Iya. kok manja aja ya, mana pernah aku japri di ibu-ibu perumahan gitu, nggak pernah. Buka-buka aja gitu Buka ya. aja, paling nge-share sekali pas opening udah, jadi orang tahu oh di sini manja gitu. Jadi nggak pernah, kalau ibu-ibu yang lain gue sering tuh baca berita ini dijual setiap hari, gue sampai ya Allah nih kagak pada bosen apa ya bisa begini ya. Jadi emang tipe marketing orang beda-beda ya guys. Jadi Iya, kalau betul. misalnya Hani ini lebih ke kayak ya udah gue tahu media, gue tahu cara memanfaatkannya. Jadi ya udah gue manfaatin aja media, kalau bisa jangan terlalu seperti nge-push orang banyak. Nge-push orang terdekat gitu atau dari circle. Betul. Oke, terus habis itu gue lihat nih, lu punya panci. Ini pancinya lucu banget guys, asli. Gue itu tuh begitu gue masuk rumahnya dia, itu menarik mata gue untuk melihat. Lu punya panci merek Stain Cookware. Iya betul. Ya. Boleh kita review? Boleh. Oke. Kita Gak di ambil. review sih guys, cuma kita unboxing Iya, aja gitu, pengen tahu gitu. Sebenarnya ini panci udah lama gue beli, cuman karena masih pakai yang sebenarnya belinya paket ya teman-teman. Jadi belinya ini dua, yang diameter 20 sama diameter 24, sama beli yang frying pan. Cuman gue kebetulan karena sering pakai yang frying pan, jadi frying pan yang dibuka. Oke. Gitu yang dipakai frying pan. Nah, ini belum sempat gue pakai karena emang kemarin sempat mau bikin konten, cuman belum sempat bikin konten karena ya ginilah aktivitasnya sambil ngurus anak sambil bisnis gitulah pokoknya. Ya, maklumi saja kalau misalnya Ya. sudah punya buntut itu pasti Ya begitu. begitulah. Aku bisa bikin konten pun karena aku belum. Udah gak usah curhat. Nanti kita ada sesi curhat ya setelah ini. Oke, kita lihat nih bungkusnya kayak gini guys. Ini lucu banget. Ada dua ya? Iya ada dua. Nah, Beda diameter doang. beda diameter. Jadi ini diameter berapa kan? 20, Ini 20, terus yang satu lagi 24. 24. Nah, ini tuh ini dari apa sih bahannya? Dari Greblon namanya. Greblon. Jadi Greblon itu Greblon adalah bahan coating. coating yang dikirim langsung dari Jerman. Itu dia punya Jerman teknologi lah. Coba sok kamu yang buka. Aku ntar rusak. Ganti gua. Wedeo. Ini harganya berapa? Aduh lupa. Pokoknya ini tuh sepaket waktu itu 1.800.000 apa ya? Soalnya mana tuh lupa. Lagi ya. Pokoknya kalau beli sepaket tuh lebih murah, guys. Dan ini sebenarnya ada yang udah dibuka, itu frying pan-nya. Jadi ini tuh bentuknya kayak gini nih. Cuma emang gak lengket guys, jadi kayak Anti lengket ya. jadi kayak tadi kan gue habis lihat tuh Hani lagi goreng telur ya. Nah goreng telurnya tuh Sama sekali nggak nempel. ya nggak nempel gitu. Terus sebelumnya emang dia masak sayur. Nah masak sayurnya juga di frying pan-nya itu gitu. Jadi pas gue lihat kok lucu gitu ya. Yes. Nih terus juga Desainnya juga dia lumayan dinamis ya, nggak monoton gitu. nggak kayak bentuk nggak kayak desain panci yang Iya, begitu betul. aja gitu kan. Cuma ini tuh lebih kayak yang lu tahu nggak sih Modern. rumah-rumah joglo, tapi kan itu kan tanah liat ya. Cuma lebih kayak dalamnya itu kayak yang punya artistik tersendiri Iya, gitu loh. Nah iya yang kayak gitu-gitu. Jadi warnanya tuh gini tuh. Oh.
Tuh, lucu. Oh iya. Haninya lagi iniin anaknya ya. Oke. Lanjut, Des. Kenapa lebih milih, kan instant cookware itu harganya lumayan ya. Mm-mm. Tapi kan banyak panci-panci lain tuh yang harganya lebih di bawah. Kenapa lo lebih milih yang harganya wadaw dibandingkan yang biasa aja? Sebenarnya sebelumnya panci gue juga panci biasa, malah panci kado. Kado dari pernikahan dulu awal, berarti udah 3 tahun kan. Nah terus pas mau beli ini tuh gara-gara pancinya itu bocor. Dan emang kebanyakan kalau masak pakai itu tuh lengket. Masak mie lah pakai telur itu telurnya nempel dan susah banget buat bersihinnya. Nah nggak lama bocor, akhirnya pakai yang kecil. Ada masih yang kecil yang masih bagus gitu, cuman tetap nempel, tetap lengket gitu. Nah akhirnya coba browsing mana sih panci yang bagus tuh kayak apa sih. Ternyata teman-teman kalau yang orang awam nggak tahu kan ya panci sekadar panci gitu ya. Ternyata panci itu merupakan salah satu investasi kesehatan dalam jangka panjang gitu. Makanya akhirnya browsing panci dengan kualitas bagus tapi harganya nggak terlalu mahal banget dan nggak terlalu murah tapi middle gitu, tapi kualitasnya baik gitu. Nah kalau yang teman-teman tahu kan biasanya Pero. Pero tuh kan emang agak mahal ya karena dia ada di Sogo, udah masuk ke Sogo juga. Terus kalau yang agak middle Bold, Modest, nah itu kan agak middle tapi masih beberapa masih lengket. Nah akhirnya waktu itu nggak sengaja lihat iklan ibunya Atta Halilintar. Siapa namanya? Geni Faruk ya namanya. Geni Faruk kamu siapa? Ibunya pokoknya ibunya Atta Halilintar. Kata gue apaan nih yang dia review gitu kan. Ternyata panci ini pas gua sebelum beli tuh gua review dulu apa nih bahannya segala macam. Ternyata dia udah bebas dari FPF apa sih pokoknya material kayak PB, lead itu udah nggak ada di dia gitu loh. Jadi benar-benar safe banget buat kesehatan, buat healthy-nya kita tuh bagus gitu. Udah gitu dia ada lapisan Greblonnya dari yang diimpor dari Jerman. Jadi itu biar anti lengket. Jadi teman-teman masak itu nggak perlu lebay minyak gitu loh. Jadi itu kan sehat banget ya, nggak lebay minyaknya secukupnya, sendok aja udah cukup buat numis itu udah maksudnya nggak lengket di dia tuh udah oke banget gitu loh. Jadi mengurangi kolesterol juga gitu. Makanya akhirnya milih ini gitu ceritanya. Lagi pula juga kayaknya kita juga harus memperhitungkan harga dengan daya pakai ya. Iya benar-benar. Sebenarnya panci yang lama tuh termasuk lama ya, tapi mungkin dengan panci ini akan lebih lama lagi gitu. Karena bahannya tebal banget kan. Kayak misalnya nih lo beli barang 1.000 kepakainya cuma 2 hari. Betul. Tapi lo beli barang 100.000 kepakainya bisa setahun gitu. Jadi itu sebenarnya sih lebih hemat. Cuma memang kita kadang termindset dengan nominal. Ya murah. Jadi kayak kayak termindset itu. Padahal sebenarnya pada hakikatnya gitu itu sebenarnya ya malah lebih rugi sih gitu. Cuma ya kembali lagi ke teman-teman semua mau pakainya seperti apa, mau prinsipnya seperti apa balik ke mereka sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman, kalau aku sih mikirnya gini loh. Kalau misalnya teman-teman bilang bahannya itu mahal gitu. Ya udah kalau emang ngerasa mahal dan nggak sanggup dicicil aja. Misalnya gini, kalian mau beli panci atau kalian mau beli blender atau mau beli apapun itu harganya 300 atau 200 lah kalau murah 200. Ya udah sebulan kalian sisihin 50.000, berarti kan 4 bulan udah dapat 200.000. Nah baru kalian beli gitu. Atau misalnya buat teman-teman yang mungkin biasa pakai kredit atau apa, tapi ya aku sih nggak nyaran kalau kredit. Ada beberapa orang kan yang merasa riba lah segala macam. Nah itu pilihan masing-masing gitu. Makanya kalau aku sih mendingan kalau mau nabung ya nabungnya caranya gitu. Jadi tetap dapat barang itu gitu loh. Ada solusi yang bagus juga tadi ya teman-teman dari Hani. Jadi ya balik lagi sih sebenarnya ke mereka maunya seperti apa ya, ke kalian maunya seperti apa. Cuma memang ditabung bisa, mau dicicil juga bisa gitu. Mau misalnya mau kredit pun juga nggak masalah gitu ya. Sekarang lu ngeh nggak sih yang lagi hits itu adalah 2 kata, ta'aruf dan sepertiga malam. Gue nggak ngerti ya guys. Jadi gini loh.